Loh, sepertinya ada yang gak beres nih. Hai Sob, apa yang terjadi? Hati-hati Paman. Nah kan, baru juga Otan bilang, Paman sampai terpental dari atas sapi. Untung Paman tidak apa-apa. Otan harus cari tahu nih, kenapa sapinya bisa seagresif itu. Walah, dari laporan kakak tim liputan, ternyata sapi ini baru pertama kali ditunggangi, alias sedang dilatih supaya terbiasa dinaiki manusia. Wah, pantesan. Lagian yang umum ditunggangi kan kuda atau kerbau, ini malah sapi. Kan, ini Kak Raka mau naikin nih sapi yang bobotnya itu hampir 1 ton. Tingginya udah setinggi Kak Raka ya. Semoga bisa naik terus bisa jalan. Kita mau keliling-keliling kampung nanti. Ayo Tan. Bang. Duh, Kak Raka jangan cari masalah deh. Ini kan tempat umum, Kak. Kalau terjadi apa-apa nanti malu loh. Teman di rumah bisa lihat sendiri kan? Sapinya gede banget. Bukan seperti sapi-sapi pada umumnya. Udah mulai nyaman nih. Awas aja, udah dibikin nyaman, taunya nanti malah ditinggal. Cie, bercanda Kak. Kalau gitu sekalian saja Kak ikut rombongan konvoi sapi keliling kampung. Mumpung sapi yang Kak Raka tunggangi masih nurut. Otan nih, walaupun agak hujan-hujanan lagi seru-seruan nih. Kak Raka sekarang lagi naik si Kliwon. Wah, ini hampir 1 ton itu beratnya. Kita lagi mau keliling-keliling kampung. Bagian dari acara perkumpulan para peternak sapi nih di Boyolali. Ya bener ya. Nah, tuh lihat rame banget. Pantesan rame banget. Bisa dibilang acara ini adalah pestanya para peternak sapi, khususnya dari wilayah Boyolali. Boyolali memang terkenal dengan sapi perahnya. Tapi sapi-sapi penurut yang sedang keliling kampung ini bukan sapi perah loh ya, melainkan sapi PO atau peranakan ongol. Sapi lokal Boyolali yang punya ciri khas berbadan tinggi besar dan ada benjolan di bagian pundaknya. Walau digelar rutin, tradisi ini tidak dilakukan setiap hari. Biasanya sih sekitar 2 bulan sekali teman, dengan tuan rumah yang berbeda. Beruntung banget nih Kak Raka bisa dapat kesempatan menunggangi sapi PO sambil keliling kampung. Tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman dulu ini dinamakan Pleggung Sapi, yang artinya menjemur sapi. Walau cuaca hari ini kurang bersahabat, para peserta dari berbagai wilayah tetap bersemangat dan antusias meramaikan acara. Bukan hanya orang dewasa, ternyata banyak juga anak muda bahkan anak-anak yang sudah mahir jadi penunggang sapi. Walau kadang ada saja sapi yang tiba-tiba sulit dikendalikan, seperti yang satu ini. Mungkin kamu grogi ya Sob, ada di dekat panggung hiburan? Berbeda dengan sapi pada umumnya, sapi lokal Boyolali ini atau si sapi PO kebanyakan sudah terlatih dan dibiasakan untuk bisa ditunggangi oleh pemiliknya. Hal ini jadi daya tarik sendiri bagi masyarakat dari luar Boyolali untuk bisa menyaksikan dan berdatangan langsung. Oh iya teman, sapi yang berkumpul di sini bukan hanya dari Boyolali loh, tapi ada juga yang datang dari luar wilayah, antara lain dari wilayah Yogyakarta. Walau terbilang cukup jauh, peternak antusias mendatangkan sapi jagoannya untuk ikut serta pada tradisi ini. Jadi tidak heran kalau suasana di acara Pleggung Sapi ini seperti sedang berada di pasar hewan. Banyak hilir mudik mobil menaik turunkan sapi.
Oh iya teman, kenalkan nih salah satu peserta pelegung sapi yang super kalem ini. Namanya Gareng. Dia sapi dengan bobot terberat di event ini. Nggak tanggung-tanggung loh, beratnya mencapai 1 ton lebih. Tinggi badannya saja melebihi tinggi badan Karaka. Wih, ngeri kamu sob. Makan apaan sih bisa gede begini? Gareng tidak terbiasa untuk ditunggangi. Makanya dia hanya diam di tempat parkir sapi. Tapi jangan ragukan kekuatan Gareng loh. Usut punya usut. Ternyata Gareng berasal dari Jogja. Dan dia mampu berjalan dari kandangnya sampai ke tempat ini. Wih, serius Reng? Kermaks, keren maksimal. Teman, Otan punya pembuktian nih. Kalau sapi lokal Boyolali ini berbeda dengan sapi pada umumnya. Loh, Paman, awas, sapinya mau lewat. Ya ampun, kira-kira apa yang terjadi kalau Paman sampai kena seruduk sapi sebesar ini? Lagian nyebrang gak nengok kiri kanan dulu sih. Weleh, kok sapinya tiba-tiba berhenti? Malah sengaja nunggu Paman lewat dulu, baru mereka lanjut jalan. Kok bisa sih sob? Kalian pinter banget. Ini yang Otan maksud. Sapi PO di sini berbeda. Mereka sudah sangat terbiasa hidup di lingkungan masyarakat. Jadi insting mereka sudah terlatih dengan kegiatan sehari-hari. Seperti di adegan tadi, mereka dengan santai berhenti ketika ada benda atau objek lewat di depannya. Dengan membiasakan mengajak sapi berjalan di tengah pemukiman, makin lama sapi akan mengenal lingkungannya. Teman di rumah sudah tahu kan kalau sapi Angon Pasundan agak sensitif dengan warna hitam? Coba perhatikan pembuktian ini. Mereka lahap makan rumput yang ada di atas kain berwarna merah dan biru, tanpa ada rasa khawatir dan terganggu dengan adanya kain yang menjadi alas rumput. Berbeda dengan rumput yang ada di atas kain hitam, sapi tetap mau makan, tapi dibarengi dengan rasa waspada. Bahkan sebagian besar sapi tidak menginjakkan kakinya di atas kain hitam. Situasi ini terjadi kalau sapi Angon atau sapi gembala merasa asing dengan warna gelap. Mereka menganggap kain hitam sebuah ancaman atau situasi yang membahayakan seperti lubang. Makanya mereka sangat waspada. Berbeda dengan sapi PO yang hampir setiap waktu berjalan di atas jalanan aspal. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan adanya kain hitam, karena warna aspal yang setiap hari mereka lalui juga berwarna gelap. Ada yang sibuk bersih-bersih kebun nih. Butuh bantuan Otan nggak Paman? Diwakili Karaka saja ya bantu-bantunya. Aduh, Tan, ini keren nih Tan. Jadi masyarakat di sini tuh nggak cuma nganggap sapi-sapi ini sobat kamu tuh nggak cuma sebagai hewan peliharaan, tapi sudah jadi satu kesatuan, jadi bagian nih ikut kegiatan masyarakat sehari-hari. Contohnya nih, kita ambil rumput, nanti kita mau bawa ke arah kampung pakai sapi. Setiap sapi punya peran dan tugas masing-masing sesuai dengan kebiasaannya. Seperti salah satu sobat Otan ini, dia tidak terbiasa ditunggangi, tapi ahli dalam menarik gerobak. Gak heran kalau sobat Otan ini sering membantu pemiliknya mengangkut rumput, bahkan hasil kebun lainnya untuk dibawa ke rumah. Ini tenaganya gede banget. Jadi bayangin, ini rumput yang kita bawa tuh sekitar berapa Mas? 150 kilo dibawa sama teman kamu, sama sobat kamu nih. Coba kalau sama Karaka yang bawa, pasti nggak akan kuat namanya. Untuk bisa mempunyai sapi yang berkualitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman. Salah satunya adalah membuat mereka agar selalu senang dan gembira.
mereka berdua seneng banget kayaknya. Ini saatnya Raka dan Paman kasih mereka hadiah ya, Mas ya. Gimana sob? Kalian senang gak? Ini mandi bukan sembarang mandi nih, tapi sekaligus juga jadi terapi nih buat sobat-sobat Otan ya. Tapi apanya yang diterapi kak? Emang ada cedera di bagian tubuh sapinya? Kan dia udah kita ajak kerja, kita ajak bantu cari rumput Mas ya. Ototnya tuh pada tegang tuh. Nah kalau kena air dingin seperti ini diajak jalan itu untuk meregangkan ototnya lagi. Jadi biar mereka seger lagi, biar semangat lagi gitu. Ayo kita bantu mandiin. Walah, kalau gitu si Otan juga mau dong kak. Otan juga pegel-pegel nih habis ikutan konvoi keliling kampung. Kayaknya enak diterapi biar ototnya kembali kendor.